warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang adik-adik semua kelas 12 IPS. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai materi peluang. Peluang suatu kejadian yang materi sebelumnya yang sudah pernah kita bahas sebagai prasyarat untuk membahas materi peluang ini adalah kaidah pencacahan, kemudian faktorial, kemudian permutasi sampai ke kombinasi. Nah, untuk selanjutnya kita bahas mengenai peluangnya itu sendiri. Kita perhatikan layar yang ada di samping ini. Peluang. Kita mulai ke definisi peluang. Peluang suatu kejadian yang diinginkan adalah perbandingan banyaknya titik sampel kejadian yang dimaksud dengan banyaknya anggota ruang sampel tersebut atau kejadian yang mungkin. Peluang disebut juga dengan nilai kemungkinan. Di sini ada beberapa contoh kejadian-kejadian peluang yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari. Yang pertama di sini adalah hari ini cuaca mendung. Kemungkinan besar hari akan hujan. Kemudian contoh yang kedua, kemungkinan tim Portugal untuk merebut Piala Eropa atau Euro tahun 2008 sangat besar. Kita masuk ke slide selanjutnya. Di sini ada contoh soal mengenai peluang. Pada percobaan melempar sebuah dadu bermata 6. Pada ruang sampelnya terdapat sebanyak 6 titik sampel, yaitu munculnya sisi dadu bermata 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Kejadian-kejadian yang mungkin terjadi misalnya, ini di sini adalah kejadian-kejadian sebagian saja yang bisa saja terjadi, tapi ada beberapa kejadian yang lain yang tidak saya tampilkan di sini ya. Yang pertama adalah munculnya mata dadu ganjil. Kalau kalian perhatikan di sini, beberapa kejadian munculnya mata dadu ganjil diantaranya adalah bisa jadi angka 1, angka 3, kemudian angka 5. Munculnya mata dadu genap. Mata dadu genap kalau kalian perhatikan di sini titik sampelnya maka bisa jadi 2, bisa jadi 4 atau 6. Kemudian munculnya mata dadu prima. Mata dadu prima kalau kalian perhatikan di sini, prima berarti mulai dari 2, kemudian 3, kemudian 5. Untuk selanjutnya kita perhatikan di sini. Jika pada percobaan tersebut diinginkan kejadian munculnya mata dadu prima, maka seperti yang tadi sudah saya sampaikan, mata dadu prima yang diharapkan munculnya adalah angka 2, 3, atau 5. Berarti ada 3 titik sampel. Sedangkan banyaknya ruang sampel adalah 6. Maka peluang kejadian munculnya mata dadu prima adalah banyaknya kejadian mata dadu prima dibagi dengan banyaknya kejadian yang mungkin. Atau banyaknya kejadian dibagi dengan banyaknya ruang sampel. Maka 3/6 sama dengan 1/2. Nilai peluang. Karena peluang itu berupa pecahan NA dibagi NS, yang di sini PA itu didefinisikan dengan peluang munculnya kejadian A, kemudian NA adalah banyaknya kejadian A yang dimaksud, NS adalah banyaknya kejadian yang mungkin terjadi atau ruang sampel, maka nilai peluang mempunyai batasan. Peluang bernilai 0 sampai 1. Dengan batas nilai terendah 0 dan batas nilai tertinggi 1. Jika nilai peluang bernilai 0, maka peluang kejadian tersebut tidak mungkin terjadi atau mustahil. Jika peluang kejadian sama dengan 1, maka peluang kejadian tersebut merupakan kepastian. Oke, di sini coba kita perhatikan lagi ya, ada beberapa contoh lagi.
Sebuah dadu berbentuk mata 6 dilempar sekali. Tentukan nilai peluang yang pertama, munculnya mata dadu bilangan asli. Kemudian yang kedua, munculnya mata dadu 7. Coba kita perhatikan. Nilai peluang munculnya mata dadu bilangan asli adalah 1. Kenapa? Karena merupakan suatu kepastian. Kenapa? Kalau kalian perhatikan mata dadu, angkanya 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu merupakan bilangan asli semua. Jadi kalau dihitung menggunakan rumus peluang PA, NA per NS, maka hasilnya adalah 6 per 6 yang bernilai 1. Kemudian yang B, munculnya mata dadu 7, maka nilai peluangnya adalah 0 atau mustahil. Kenapa? Karena di dalam mata dadu tidak ada angka 7. Lanjut ya, kita ke frekuensi harapan. Apa itu frekuensi harapan? Frekuensi harapan adalah suatu kejadian, banyaknya kemunculan kejadian yang dimaksud dalam beberapa kali percobaan. Jadi kita akan menghitung peluang tetapi dalam beberapa kali percobaan. Frekuensi harapan dihitung dengan menggunakan rumus peluang dikalikan dengan banyaknya percobaan. Contoh frekuensi harapan di sini. Sebuah dadu bermata 6 dilempar sebanyak 120 kali. Berapakah harapan akan muncul mata dadu 6? Maka kita hitung dulu peluangnya. Peluang munculnya mata dadu 6. Mata dadu 6 ada 1, berarti NA per NS. 1 dibagi 6. 1 per 6 di sini ya, perhatikan ya. Dikalikan dengan berapa kali percobaan dilakukan, yaitu 120 kali. Maka 1 per 6 dikali 120 kali menghasilkan 20 kali. Maka frekuensi harapan dari kejadian yang dimaksud di sini adalah 20 kali. Oke, di sini ada beberapa soal. Ya, saya akan menyajikan 10 soal. Tetapi yang akan saya bahas di sini hanya 3 soal saja. Nanti untuk selanjutnya soal nomor 4 sampai 10 sebagai bahan pembelajaran di rumah untuk tugas selanjutnya. Jadi nanti kita setelah ini saya akan bahas mulai dari nomor 1, 2, dan 3 saja. Oke. Kita akan membahas 3 soal yang tadi, nomor 1, 2, dan 3. Mulai dari nomor 1 ya. Jadi nomor 1 soalnya adalah jika ada 3 koin yang dilempar secara bersama-sama, tentukan banyaknya peluang kejadian munculnya 2 angka dan 1 gambar. Jadi kalau ada 3 koin, maka kita bisa buat ruang sampelnya lebih dulu. Ruang sampel yang untuk 3 koin, maka bisa kita buat misalnya yang keluar adalah angka, kemudian angka, gambar, angka. Kemudian bisa juga angka, gambar. Kemudian gambar, angka. Kemudian bisa juga lagi gambar, angka. Kemudian gambar, angka, gambar. Kemudian angka, gambar. Kemudian gambar. Coba kita perhatikan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Adakah kemungkinan lain? Sudah ya. Berarti ruang sampel untuk 3 koin yang dilempar secara bersama-sama ada 8. Kemudian lagi banyaknya kejadian. Yang diminta tadi banyaknya kejadian adalah munculnya 2 angka dan 1 gambar. Kita lihat di sini 2 angka dan 1 gambar. Ini 2 angka 1 gambar, 2 angka 1 gambar, 2 angka 1 gambar. Ada berapa di situ? Ada 3 ya. Maka peluangnya seperti rumus tadi adalah NA dibagi S atau 3 per 8. Ini jawaban untuk nomor 1. Kemudian yang nomor 2. Nomor 2 tadi adalah
Jika ada dua dadu yang dilempar secara bersama-sama, tentukan peluang kejadian munculnya dua dadu tersebut semuanya angkanya genap. Maka kita buat ruang sampelnya dulu. Ruang sampel untuk dua dadu yang dilempar secara bersama-sama. Kita buat ya. Di sini kita buat tabel untuk mempermudah. Waduh, ini kepanjangan ini tabelnya ya. Kita buat. Munculnya dadu tersebut keduanya genap. Maka kita lihat di sini 2 bisa dengan 2, kemudian 2 dengan 4, kemudian 2 dengan 6. Kemudian bisa lagi 4 dengan 2, kemudian 4 dengan 4, kemudian 4 dengan 6, kemudian 6 dengan 2, 6 dengan 4, kemudian 6 dengan 6. Nah, sekarang kita perhatikan. Di sini kalau kita lihat ruang sampelnya dihitung ya, di sini 6, di sini 6 berarti ada 36. Kemudian banyaknya kejadiannya kita lihat tadi 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ada 9. Maka peluangnya adalah NA dibagi NS atau 9/36. Boleh kita perkecil sesuaikan dengan pilihan gandanya 1/4. Ini soal kedua. Kemudian soal ketiga. Tadi soal ketiga itu adalah dalam suatu kantong terdapat bola. Bolanya itu ada 25 bola putih, kemudian 15 bola merah, kemudian lagi 20 bola hitam, kemudian yang keempat 30 bola kuning. Hitunglah banyaknya kejadian munculnya bola kuning yang terambil jika yang diambil hanya satu bola. Nah, kita lihat NS-nya ada berapa. Untuk menghitung NS-nya tinggal kita jumlah saja. 25 ditambah 15 ditambah 20 tambah 30 ada berapa? Ini 40, ini 50, 90 ya. Kemudian NA-nya. NA-nya karena yang diambil 1, maka kita lihat di sini kuningnya ada 30. Maka peluang kejadiannya adalah 30/90. Atau bisa kita perkecil 3/9. Kalau di sini sudah ada di pilihan ganda 3/9, tidak perlu kita perkecil lagi jadi 1/3, tidak usah ya. Baik, ini pembahasan soal nomor 1, 2, dan 3. Di video tadi ada soal nomor 4 sampai 10. Untuk pembelajaran kalian di rumah ya, nanti kalian kerjakan, kemudian kalian bahas. Kalau ada pertanyaan bisa hubungi saya lewat nomor WhatsApp saya. Sekian dari video kali ini. Sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pesan saya selama di rumah tetap selalu jaga kesehatan, tidak kemana-mana, kemudian lagi menjaga imunitas tubuh, tetap jaga kebersihan, cuci tangan, pakai masker jika diperlukan untuk keluar, jangan kemana-mana kalau memang tidak sangat penting. Semangat selalu.